Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya yang sekiranya bajunya masih berantakan dirapikan. Yang masih keluar-keluar yang cowok silahkan dimasukkan ke dalam baju. Kalaupun emang dia kemeja batik ada belahannya itu nggak mesti dimasukin, ya. Kayak kamu, kakak, itu nggak mesti dimasukin ke dalam celana, ya, dimasukin. Untuk yang perempuan yang rambutnya masih terurai, silahkan dikuncir, ya. Ya, takut mengganggu nanti pada saat menulis begini-gini, ya. Dan kalau masih ada sampah di bawah silahkan dilihat, diambil dan dibuang, karena kebersihan sebagian dari iman. Mana? Oh, oke. Baik. Hari ini udah siap belajar? Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai dengan dalam hati. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Hadir semua hari ini? Ya. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa nih? Kaidah kebahasaan. Good. Kaidah kebahasaan. Apa aja di dalam kaidah kebahasaan? Penggunaan kalimat deskripsi, kalimat kata sifat, kata kerja, kata benda, Diborong semua konjungsi, sama apa nih satu lagi? Ayo, apa satu lagi? Kalimat Kita akan masuk ke dalam materi baru nih, menulis. Minggu lalu kaidah kebahasaan, hari ini kita menulis laporan hasil observasi. Nah, di sini ada pertanyaan, kira-kira apa yang harus kalian perhatikan ketika menyusun struktur laporan hasil observasi? Apa? Yang Gerald. pertama, judul sesuai dengan isi. Yang kedua, menggunakan kata atau bahasa yang jelas, ilmiah, dan baku. Selanjutnya, Yang ketiga, disusun sesuai struktur laporan hasil observasi. kira-kira benar atau tidak? Yang lain? Oke, kasih tepuk tangan. Nah, hari ini kita punya satu tujuan. Yang pertama tuh kalian mampu menyusun atau menuliskan kembali hasil laporan observasi yang nanti saya akan berikan berbentuk LKPD. Jadi itu laporan hasil observasi per paragrafnya udah saya acak kalimatnya, nanti kalian susun secara cermat agar berbentuk paragraf yang tepat. Ya, itu udah saya acak-acak tuh kalimatnya. Nanti kalian mana kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kayak gitu ya tujuan kita ya. Siapkan gadget kalian untuk pretest. Nah, ya langsung ada 5 soal. Saya kasih waktu 5 menit. Pilihan ganda, insya Allah kalian bisa. Coba di scan, digunakan handphonenya. Yang tidak punya kuota silahkan berbagi hotspot ke temannya. Karena kita di sini terbatas juga. Ya. Oke, udah selesai? Udah? Silakan kalau sudah selesai. Di
Disimpan kembali handphonenya, tidak ada yang bermain gadget pada saat pembelajaran kalau saya tidak beri instruksi. Nah, kalau sudah silakan, sudah disimpan handphonenya. Kita masuk pada materi. Di sini ada kutipan tidak langsung dan sumber rujukan. Ada yang tahu? Belum. Kutipan tidak Mau belajar. Kutipan tidak langsung, kalian buka buku paket halaman 18. Halaman 18. Pada saat penulisan laporan observasi menggunakan bahasa yang jelas. Kalau bisa dimasukkan kata-kata ilmiah. Ya, nanas itu mengandung vitamin dan antioksidan yang tinggi misalkan. Nah, itu kan kata ilmiah antioksidan ya. Nah, itu. Terus, tata bahasanya juga baik. Nggak acak-acakan. Mudah dimengerti, bermakna. Selanjutnya, bersikap objektif itu seperti apa? Kalian nggak bisa memandang satu buah objek ini menurut kalian ini benar gitu. Iya, harus sesuai fakta ya. Nggak boleh kalian misalkan nanas ini kalau hijau itu manis, nggak boleh, karena itu bukan faktanya. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas untuk menulis? Jelas. Karena kalian sudah dibagi duduknya per kelompok, saya akan memberikan tugas LKPD yang di sini teksnya berbeda-beda, tapi ada yang sama. Ada yang sama kalau nggak salah soto mie Bogor. Nah ini ada ubi Cilembu. Ini udah bentuk satu teks laporan hasil observasi. Di sini ada apa? Paragraf pertama. Definisi. Pernyataan umum. Oke, bagus Sheryl. Kasih tepuk tangan. Yang kedua apa Kausar? Oke, fokus. Apa Kausar yang kedua? Paragraf kedua disebut deskripsi bagian. Yang ketiga? Manfaat. Iya, atau penutup. Ini setiap paragraf saya udah acak-acak kalimatnya nih. Jadi tugas kalian menyusun kembali kalimat yang udah saya acak-acak dalam paragraf yang utuh dan tepat, gitu ya. Nanti ada instruksinya di sini. Nanti kalian tulis di sini, tulis kembali, tulis ulang. Di depannya ada, silahkan kalian boleh kasih nama kelompok seunik. Terserah kalian, bebas. Nama kelompoknya di sini, nama anggotanya di belakang. Ya. Sampai sini jelas? Tugasnya. Oke. Saya kasih waktu 20 menit ya, 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan. Anda bisa untuk mengerjakan. Anda bisa bagi tugas ini. Misalkan paragraf pertama 3 orang yang mengerjakan atau 2 orang yang mengerjakan. Tugas ini. Misalkan paragraf pertama 3 orang yang mengerjakan atau 2 orang yang mengerjakan. Ada yang belum kebagian? Biar bisa baca di handphone kalian masing-masing.
biar cepet kamu bagian pagar ini berapa dipotong. Saya udah dapat nih. Udah. Ini aku pakai dirimu. Biar kata-katanya masuk ke persuasi. Ada sama demi keluarga gitu. Lembaran LKPD-nya boleh disobek, tapi jangan biar rapi sobeknya, bisa diiniin ya. Yang buat nulisnya jadi nggak tumpuk-tumpuk. Kalian baca, kalian nulis itu kan ribet, bisa disobek. Pas habis ini pakai ini ya, Sunda 5. Oke, waktunya 10 menit lagi ya. Iya, makanya bagi tugas. Ini udah dapat semua, satu paragraf langsung ditulis. Oke, perhatikan semua. Jadi kalau waktu kalian sudah habis, mau nggak mau itu pekerjaan kalian udah selesai. Jangan dikerjakan lagi. Tetap presentasi sedapatnya. Ya? Iya. Oke, bagi tugas. Langsung sekarang dari langsung menulis. Ya, kasih tanda mana kalimat 1, mana kalimat 2, mana kalimat 3. Jangan terburu-buru, masih 10 menit. Tapi kan sedapatnya. Kalau misalkan sampai paragraf 2, paragraf 3 nggak bagian nggak masalah. Iya, paragraf 3 sudah dapat. Ya udah tulis paling bawah. 2, 3, Ingat ditandai dengan kalimat definisi. Boleh. Apa boleh? Boleh coret-coret. Takut ya kalau misalnya kita mau Boleh. Yang buat tugasnya dikerjakan. Jangan sambung ya. Kirim nama kelompok. Yang penting dari kalimat sebelumnya itu nyambung ke kalimat berikutnya ini. Kamu ke bagian paragraf berapa? Raudil dan Rizky. Ya gitu. Bisa belum maksud Bang. Paragraf 3 udah dapat kalimat kebangannya. Ini Bang udah. Ada dulu nggak sih? Soalnya yang pertama itu ubah Itu apa? Fotokopinya apa dan mana? gambar pelajarannya lubang-lubang ini nanti kalau jadi memiliki 6 hingga 75. Oke? Kita ice breaking sebelum presentasi. Boleh berdiri. Bangun dari kursinya. Kita senam pingin. Five, four, three, two,
bangunan. Kalian waktunya 3 menit untuk presentasi dengan tanya jawab. Narapidana. Kalau bagian tuduhnya. Nanti Oke, 3 menit untuk presentasi yang kalian dapat, kemudian beserta tanya jawab 3 menit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Soto Bogor yang beranggotakan ada Gista, Amelia, Darwin, Oscar, Hamida, dan Campur. Judulnya yaitu Soto Bogor. Soto Bogor merupakan salah satu kuliner tradisional yang terkenal dari Kota Bogor, Jawa Barat. Soto Bogor juga menjadi salah satu makanan ikonik di kota ini dan sering dijadikan pilihan utama oleh wisatawan maupun masyarakat setempat. Soto Bogor merupakan hasil adaptasi dari berbagai jenis soto yang ada di Indonesia. Nah, penambahan mie sebagai ciri khasnya, Soto Bogor juga merupakan bagian dari warisan kuliner tradisional yang telah ada sejak lama di Kota Bogor. Kuliner ini awalnya dijual oleh pedagang kaki lima di sekitar Bogor. Namun seiring waktu, soto mie Bogor semakin populer dan banyak restoran atau warung makan yang menyajikannya. Selain mie dan daging, soto mie Bogor dilengkapi dengan irisan tomat, kol, risoles atau kroket, daun bawang, seledri, dan terkadang ditambah irisan jeruk nipis untuk memberikan rasa segar. Warna kuah yang kekuningan berasal dari penggunaan kunyit yang juga memberikan aroma dan rasa yang khas. Soto mie Bogor memiliki komposisi utama berupa mie kuning, bihun, dan potongan daging sapi atau kikil. Risoles yang digunakan umumnya berisi bihun dan sayuran yang menambah tekstur renyah saat disantap bersama kuah soto. Kuahnya yang kaya akan terasa didominasi oleh bumbu rempah seperti kunyit, jahe, bawang putih, dan serai. Soto mie Bogor biasanya disajikan dalam mangkuk besar dengan taburan bawang goreng. hidangan ini memadukan cita rasa segar dan gurih yang dihasilkan dari perpaduan mie, daging, dan kuah soto khas yang kaya rempah. Asal masalah soto ini tidak terlepas dari pengaruh kuliner lokal dan berbagai budaya yang ada di wilayah sini. Sudah? Kira-kira sebelum ada tanya jawab dari kalian, kira-kira yang dibacakan tadi sudah sesuai atau belum? Sudah tepat atau belum urutan kalimatnya? Sudah? Sudah. Oke, baik, sesi tanya jawab silakan. Apa perbedaan soto mie Bogor dengan soto di daerah lain? Terdengar? Apa pertanyaannya? Mulai dulu berapa? Apa perbedaan soto mie Bogor dengan soto-soto yang ada di daerah lain? Apa bedanya soto mie Bogor dengan soto-soto di daerah lain? Kalau misalnya soto mie Bogor itu biasanya menggunakan mie kuning yang bening di kecoklatan yang di dalamnya ada irisan daging nipis. Kalau soto lain seperti soto Lamongan menggunakan bahan dasar yang berbeda, pakai daging, ayam, dan kaya bubuk kerupuk udang. Dan sedangkan soto Betawi dengan kuah kental pakai santan dan menggunakan jeroan sapi. Nah, itu perbedaannya apa? Kalau soto mie yang lain? Bedanya apa? Menggunakan pakai daging ayam. Pakai santan kalau Betawi. Kalau soto mie Bogor bening agak kecoklatan. Sudah biasa ya makan soto mie Bogor karena kita tinggal di Bogor. Oke, baik. Dari sini ada yang mau bertanya lagi apa menanggapi? Cukup? Cukup. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan. Silakan. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya.
Kelompok selanjutnya. Ini? Oke, kelompok Ali. Ali kelompok namanya apa Ali? Kelompok Dodol Garut mau maju, silakan ya. Ya, Dodol Garut maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dodol Garut ingin mempresentasikan tentang Dodol Garut. Nama saya Ali Hadi. Nama saya Rizky Perkara. Nama saya Radul Resta Rabada. Nama saya Kenori Andriano. Saya Kisha Ramira. Namanya saya Papania. Judulnya Dodol Garut. Dodol Garut adalah makanan manis yang berasal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dodol Garut telah ada sejak awal abad ke-20 dan dikenal sebagai produk unggulan Kabupaten Garut. Dodol Garut menjadi terkenal berkat cita rasanya yang khas dan proses pembuatannya yang tetap mempertahankan metode tradisional. Awalnya dodol Garut dibuat secara tradisional di rumah-rumah sebagai cemilan untuk keluarga dan tamu. Namun seiringnya waktu, popularitas dodol semakin meningkat dan banyak produsen lokal yang mulai memproduksinya secara komersial. Dodol ini telah menjadi ikon kuliner Garut dan dikenal luas di seluruh Indonesia. Dodol Garut memiliki tekstur yang kenyal dan lengket dan rasa manis yang khas. Proses pembuatan dodol Garut cukup memakan waktu dan tenaga di mana yang mencampur bahan-bahan utama. Dodol ini biasanya dibuat dengan bahan alami seperti ketan, gula, kelapa, santan, dan bahan tambahan lainnya tergantung dari variasi rasa. Ada berbagai macam rasa dodol Garut seperti dodol rasa original, dodol wijen, dodol kacang, dodol durian, dan dodol coklat. Nah, kalimatnya tepat atau enggak nih dia? Kemudian masuk dengan hati kita sendiri. Nah, yang menulis biar yang membaca. Dia dimasak dengan kecil sambil terus diaduk dengan adonan mengental dan berubah warna. Setelah adonan matang, dodol kemudian didinginkan dan dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan sebelum dibungkus dengan plastik atau kertas merah. Oke, baik. Kira-kira kalimatnya sudah tepat atau belum disusun sama kelompok dodol? Apa? Oh, oke. Satu paragraf lagi ya? Belum, maaf. Secara ekonomi, produksi dodol Garut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Banyak industri rumahan dan UMKM yang berkembang berkat produksi dan penjualan dodol ini, yang juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dodol Garut tidak hanya sekedar camilan manis, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi sebagai bagian dari tradisi kuliner Jawa Barat. Dodol sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, selamatan, dan hari raya. Selain itu, dodol juga menjadi simbol kehangatan dan keramah-tamahan masyarakat Garut. Di mana setiap tamu yang berkunjung biasanya akan disuguhi dodol sebagai bentuk penghormatan. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh? Oke, kelompoknya Daksma. Apa yang membuat dodol Garut berbeda dari jenis dodol lainnya yang ada di Indonesia? Dodol Garut itu terkenal dengan tekstur yang kenyal tapi tidak terlalu lengket dan berbeda dengan
dodol itu tidak terlalu dekat dengan dodol jenis lain. Jadi mau tanya. Ya, biasanya kalau dodol Garut itu lebih ciri khasnya banyak rasanya, ya kan? Ada durian, wijen, apalagi itu pandan. Kalau dodol-dodol Betawi kan cuma kayak dodol hitam aja biasa gitu ya. Kalau dodol Garut itu biasanya gimana? Lebih banyak rasa. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok dodol Garut. Kita kasih tepuk tangan. Sekian dari kelompok Garut. Terima kasih untuk mendengarkan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa? Karena waktunya tidak cukup, nanti tapi nggak boleh dilanjut ya. Karena waktunya nggak cukup, langsung dikumpulkan. Kita masuk ke refleksi. Pada pertemuan yang lalu, kan ini udah biasa kalian menempelkan sticky note. Nanti sekarang juga kalian boleh menuliskan kira-kira mana kalian yang belum pahami pada pembelajaran hari ini ya. Ya, sama seperti pertemuan yang lalu. Kalau yang sudah puas, sudah paham, langsung kasih emojinya. Ya. Oke. Kira-kira dari hari ini, pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian ketahui, kalian dapat? Cara membuat daftar pustaka. Ya, angkat tangannya dulu. Praba. Cara menulis daftar pustaka. Ya, Praba sudah mengetahui cara menuliskan daftar pustaka. Yang lain, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Udah. Oke, Sheila. Hasil observasi. Ya, bisa menulis hasil laporan observasi yang lain. Tiba-tiba langsung merumuskan. Ya, belajar gimana mengutip dari bacaan ya, kutipan tidak langsung. Ada lagi? Ada lagi? Yang sudah kita pelajari? Ayo kelompok depan, kelompok ini, ayo. Apa yang udah kalian pelajari dari hari ini? Cara menulis nama. Ibu. Kasih kesempatan ke kelompok lain. Boleh lihat catatan. Kalau tadi kalian mencatat pada saat menerangkan, boleh lihat catatannya. Ayo, apa yang kalian dapat? Praba sudah bilang dia bisa, boleh kamu juga, Aira juga bisa menuliskan daftar pustaka. Yang tadi sudah saya jelasin yang ada di papan di proyektor. Apa? Rika? Ya. Bisa menuliskan atau gimana caranya langkah-langkah menulis laporan hasil observasi. Rika? Sama kayak Agista. Tahu langkah-langkahnya ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Jika ada yang mau ditanyakan karena waktu terbatas, sudah ganti pelajaran, mau ganti pelajaran, silakan ditulis di sticky note. Kalian bisa tempel. Dan yang emojinya kalian bisa tempel di tabel. Kalau memang kalian hari ini sudah mengetahui cara menulis laporan hasil observasi. Ayo, boleh bergiliran menempelkan di pohon refleksi dan di dinding emoji. Ayo boleh langsung di belakang. Bagaimana bila tentang refleksi pembelajaran hari ini, apa yang belum kalian? Yang belum
Singkat dong. Oke, silakan disiapkan gadgetnya untuk melakukan post test. Post test tadi itu pretest, sekarang post test. Bilang gue lagi sibukin PW, udah selesai. Oke, ini masih mau ada yang menempelkan emojinya di dinding emotion? Silakan. Masih ada lagi? Udah semua? Udah semua masa? Oh. Oke, baik. Silakan di-scan. Silakan di-scan untuk post testnya. Nasya yuk, teman kamu. Samsyul, pinjam HP buat melakukan post test. Udah kerjakan, kerjakan. Udah selesai? Udah? Ya. Nanti ininya dikumpulkan ya. Oke, baik. Sudah selesai ya. Sudah selesai? Gimana hari ini? Belajar ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab baru, yaitu tentang anekdot. Ya, teks anekdot. Cari tahu nanti kalian baca-baca di rumah. Pada saat pertemuan selanjutnya kalian sudah mengetahui dan banyak pertanyaan yang kita akan diskusikan tentang teks anekdot. Ya, teks anekdot. Ayo apa? Teks anekdot. Ya, kurang lebihnya kayak stand up comedy lah. Ada pesan moral yang disampaikan ke orang tertentu. Nah, itu teks anekdot.
Sebelum akhir pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kita yang masing-masing. Doa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai lanjutkan dalam hati. Beri salam